Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada video kali ini kita akan membahas tentang titrasi asam basa. Sebelum kita lanjut ke istilah titrasi dan bagian-bagian titrasi, ada baiknya kita bahas terlebih dahulu tentang atau review kembali tentang teori asam basa. Seperti yang kita ketahui, teori asam basa itu ada 3. Yang pertama menurut Arrhenius, yang kedua menurut Bronsted-Lowry, yang ketiga menurut Lewis. Kita akan bahas satu persatu tentang ketiga materi ini atau teori ini secara lebih terperinci. Yang pertama kita akan bahas terlebih dahulu tentang teori asam basa menurut Arrhenius. Menurut Arrhenius, asam merupakan suatu senyawa yang dapat menghasilkan ion H+. Contoh, HCl di dalam air akan terurai menjadi H+ ditambah Cl-. Sedangkan basa merupakan suatu senyawa yang dapat menghasilkan ion OH-. Contoh, NaOH ditambah NaOH di dalam air akan terurai menjadi Na+ ditambah OH-. Teori asam basa menurut Arrhenius merupakan teori asam basa yang paling sederhana. Yang selanjutnya kita akan bahas lagi tentang teori asam basa menurut Bronsted-Lowry. Teori asam basa menurut Bronsted-Lowry. Menurut Bronsted-Lowry, asam merupakan suatu senyawa yang dapat mendonorkan atau memberikan proton. Sedangkan basa merupakan suatu senyawa yang dapat menerima atau akseptor proton. Contoh, NH3 tambah H2O akan menghasilkan NH4+ ditambah OH-. Di sini kita akan menjelaskan siapa yang akan asam dan siapa yang bersifat asam dan siapa yang bersifat basa. Kita uraikan terlebih dahulu. NH3 ditambah H2O, maka atom H dari H2O akan diberikan kepada NH3 dan sehingga membentuk NH4+ ditambah OH-. Karena NH3 memperoleh H+ dari H2O, maka NH3 bersifat basa, sedangkan H2O bersifat sebagai asam. Kemudian kita lanjut ke teori berikutnya. Teori asam basa yang berikutnya adalah menurut Lewis. Menurut Lewis, asam merupakan suatu senyawa yang dapat menerima atau akseptor elektron. Sedangkan basa merupakan senyawa yang dapat memberikan atau donor
elektron. Contoh, NH3 ditambah BF3 akan menghasilkan H3NBF3. Siapa di antara kedua reaktan ini bersifat asam dengan basa? Ada baiknya kita uraikan terlebih dahulu masing-masing senyawa dalam bentuk struktur Lewis. Di sini N kita tuliskan ada 5 elektron valensi, sedangkan H masing-masing 1. B memiliki 3 elektron valensi, sedangkan F memiliki 7 elektron valensi karena F terletak pada golongan 7A. Jika dilihat dari strukturnya, untuk B, atom B tidak mengikuti kaidah oktet. Agar B dapat mengikuti kaidah oktet, maka di sini N, elektron terluar dari N, akan disumbangkan kepada atom B, sehingga akan membentuk N, kita tuliskan lagi elektron terluar masing-masing. Sini N tetap memiliki elektron terluarnya 5, dan H1 di sini N, 1 elektron valen N akan memiliki 5 elektron valensi, tetapi satunya, di mana yang satunya akan diberikan juga digunakan secara bersama dengan B. Dan F tetap memiliki elektron terluar 7. Sehingga di sini B akan mengikuti aturan oktet, di mana B akan menggunakan elektron secara bersama dengan N. Di sini terjadi ikatan kovalen koordinasi karena N memberikan 1 buah elektronnya kepada B dan digunakan secara bersama. Sehingga sekarang B sudah mengikuti kaidah oktet. Setelah memahami ketiga teori asam basa tadi, selanjutnya kita akan membahas lagi, atau kita kembali ke topik utama kita adalah titrasi asam basa. Sebelum lebih lanjut, kita harus paham terlebih dahulu apa itu titrasi. Titrasi merupakan suatu metode analisis kuantitatif yang dapat digunakan untuk menentukan, yang pertama, konsentrasi suatu larutan, atau dapat menentukan kadar suatu senyawa dalam suatu larutan. Dalam titrasi, biasanya konsentrasi larutan ini lebih banyak menggunakan satuan molaritas dalam bentuk molaritas atau normalitas. Sedangkan untuk penentuan kadar lebih sering digunakan dalam bentuk persen. Untuk mencari konsentrasi, biasanya dalam bentuk molaritas, maka M sama dengan gram per mr kali 1000 per V jika volume dalam bentuk mililiter, atau M sama dengan gram per mr dikali V dalam volume liter.
Sedangkan normalitas N sama dengan gram per BE kali 1000 per volume dalam bentuk mililiter, atau N sama dengan gram per BE kali V dalam liter. Nilai BE untuk titrasi asam basa digunakan atau diperoleh dari jumlah H+ atau OH- yang dilepaskan. Contoh untuk mencari BE dari H2SO4. Di sini H2SO4 akan terurai menjadi 2 H+ tambah SO4 2-. Maka dapat kita lihat di sini H+ yang dihasilkan adalah sebanyak 2 buah. Maka BE dari H2SO4 sama dengan MrH2SO4 dibagi dengan 2. MrH2SO4 adalah, maka BeH2SO4 adalah 49. Beginilah cara mencari BE. Kemudian kita lanjutkan ke beberapa istilah dalam titrasi yang harus kita ketahui atau kita pahami terlebih dahulu. Yang pertama yaitu larutan standar, yang kedua titik ekivalen, 3 titik akhir titrasi atau biasa disingkat dengan TAT, yang keempat indikator, yang kelima titran dan titrat. Baiklah, kita akan bahas satu persatu tentang istilah-istilah yang harus kita ketahui pada titrasi. Yang pertama yaitu larutan standar. Larutan standar adalah larutan yang telah diketahui konsentrasinya dengan pasti. Larutan standar itu sendiri terbagi 3. Yang pertama larutan standar primer, yang konsentrasi larutannya diketahui dengan jalan konsentrasi diketahui dengan penimbangan dan pelarutan yang teliti. Maka untuk membuat larutan standar primer ini kita harus menggunakan peralatan yang teliti pula, seperti pipet gondok, labu ukur. Yang kedua itu larutan standar sekunder. Larutan standar sekunder adalah konsentrasi larutan standar, konsentrasinya atau larutan standar adalah larutan standar yang konsentrasinya diperoleh dengan cara melakukan standarisasi dengan menggunakan larutan standar
primer. Sedangkan larutan standar tersier merupakan larutan standar yang konsentrasinya diketahui dengan cara standarisasi. Sentrasinya diperoleh dengan standarisasi dengan larutan standar sekunder. Untuk contoh-contoh larutan standar, untuk larutan standar primer ini contohnya asam oksalat. Untuk yang sekunder bisa menggunakan, jika menggunakan larutan standar primer oksalat, maka larutan standar sekundernya adalah NaOH. Sedangkan untuk larutan standar tersiernya contohnya adalah HCl. Larutan standar primer atau untuk membuat larutan standar primer tidak dapat dilakukan atau tidak dapat dibuat dari sembarang zat. Ada beberapa karakter yang harus disyaratkan untuk dapat menjadikan suatu senyawa tersebut menjadi larutan standar primer, yaitu yang pertama memiliki berat molekul yang tinggi atau besar, yang kedua tidak higroskopis, arti kata dia bersifat stabil, yang ketiga kemudian mudah diperoleh, yang keempat dapat bereaksi secara stoikiometri dan bersifat reaksi langsung. Yang kedua, kita akan bahas tentang indikator. Indikator merupakan suatu asam atau basa organik lemah, yang apabila diteteskan pada larutan asam atau basa akan memberikan warna yang berbeda yang menentukan titik akhir titrasi. Di sini terdapat dua bentuk indikator asam basa. Yang pertama, asam lemah yang disimbolkan dengan H-in. Sedangkan yang kedua adalah basa konjugatnya yang dilambangkan dengan in. Dengan penambahan sedikit asam atau dengan penambahan sedikit indikator saja tidak akan mempengaruhi perubahan pH. Akan tetapi kesetimbangan ionisasi akan dipengaruhi oleh konsentrasi H3O+ di dalam larutan.
Hal ini dapat kita gambarkan pada reaksi berikut ini. Reaksinya dapat kita tuliskan sebagai berikut. H in ditambah H2O terlebih dahulu akan menghasilkan atau reaksi kesetimbangan H3O+ ditambah in atau indikator. Di sini bersifat asam. Ini warna asam. Di sini warna basa. Ini jika kita arahkan ke prinsip Le Chatelier. Prinsip Le Chatelier, dapat kita lihat bahwa jika kelebihan H3O+ atau H3O+-nya meningkat, maka kesetimbangan akan bergeser ke kiri. Kesetimbangan akan bergeser ke kiri dan akan memunculkan warna asam. Jika H3O+-nya atau konsentrasi H3O+-nya semakin berkurang, maka kesetimbangan akan bergeser ke kanan. Yang akan muncul adalah warna basa. Beberapa contoh indikator yang paling sering digunakan adalah indikator PP dengan rentang pH 8 sampai 10. Kemudian ada lagi di indikator MO atau methyl orange berkisar antara methyl orange berkisar antara 3,1 sampai 4,4. Kemudian ada lagi metil merah atau disingkat dengan MM, itu berkisar antara 4,2 sampai 6,2. Indikator lainnya dapat dilihat pada referensi-referensi atau buku penuntun yang digunakan. Selanjutnya kita akan bahas lagi tentang titik ekivalen. Selanjutnya kita bahas tentang titik ekivalen. Secara sederhana dapat kita simpulkan bahwa titik ekivalen adalah merupakan kondisi atau keadaan di mana jumlah mol per reaksi sama dengan jumlah mol zat yang dianalisis. Sini mol kita gambarkan seperti ini, mol per reaksi C sama dengan mol zat yang dianalisis. Seperti yang diketahui, seperti yang sudah kita pelajari, bahwa untuk mencari mol per reaksi atau mencari mol, molaritas atau konsentrasi suatu larutan dikali dengan volume larutan yang digunakan. Di sini kita buat per reaksi. Maka untuk mol zat yang bereaksi, rumusnya adalah konsentrasi zat yang bereaksi, zat yang dianalisis, dikali dengan volume zat yang dianalisis. Salah satu fungsi titik ekivalen ini adalah untuk
menentukan atau untuk menentukan penggunaan indikator atau pemilihan indikator. Selanjutnya kita akan bahas lagi tentang titik akhir titrasi. Selanjutnya kita bahas tentang titik akhir titrasi atau biasa disingkat dengan TAT. Titik akhir titrasi adalah titik di mana titrasi harus dihentikan yang ditandai dengan perubahan warna indikator. Warna TAT tergantung dengan indikator yang digunakan. Kemudian yang kelima kita akan bahas tentang apa itu titrat dan titran. Titrat adalah larutan baku atau biasanya terdapat pada Erlenmeyer. Sedangkan titran larutan yang akan distandarisasi biasanya terdapat pada buret. Ini adalah contoh set alat titrasi di mana ini merupakan buret. Ini adalah Erlenmeyer. Ini berupa standar. Ini klem. Pembacaan skala pada buret itu dimulai dari atas. Contoh ini buret kita, kemudian ini buret. Gambarkan sedikit jelek ya. Kemudian ini skala. Skala 0 misalnya, kemudian misal di sini adalah volume 10 mili. Kemudian di sini akan kita ganti dulu warna penanya biar lebih jelas. Misal skala buret menunjukkan skala 10, maka yang akan terlihat pada buret atau mata kita adalah ini cekung. Pada buret akan terbentuk seperti segitiga seperti ini, maka ujung yang ini akan menunjukkan berapa skala yang harus dibaca. Contohnya di sini menunjukkan skala 10, maka volume yang kita gunakan untuk titrasi kita adalah 10,10 ml. Ini macam-macam titrasi. Yang pertama adalah titrasi asam kuat. Titrasi asam kuat dengan basa kuat. Yang kedua titrasi antara asam kuat dengan basa lemah. Titrasi antara asam lemah dengan basa kuat. Kemudian titrasi antara asam lemah dengan basa lemah. Untuk lebih jelasnya kita pelajari tentang grafik dan kurva dalam titik ekivalen masing-masing reaksi titrasi. Pertama kita bahas terlebih dahulu adalah titrasi antara asam kuat dengan basa kuat.
kita buat terlebih dahulu grafiknya. Yang ke atas adalah pH, menunjukkan pH, ke kanan menunjukkan volume dari NaOH yang digunakan. Karena di sini kita mentitrasi, artinya titrasi asam kuat dengan basa kuat ini adalah kita mentitrasi asam kuat dengan menggunakan larutan standar basa kuat. Kemudian di sini kita akan melihat grafiknya bisa dimulai dari ini. Mulai dari bawah. Tunggu, sebentar ada yang salah. Kurvanya sedikit. Kurvanya akan berbentuk seperti ini, sedikit landai, kemudian ini pada titrasi asam kuat dengan basa kuat, maka titik ekivalennya adalah 7 karena jumlah mol asam kuat yang bereaksi akan sama dengan jumlah mol asam kuat yang digunakan. Kemudian dengan adanya titik ekivalen ini membantu kita dalam menentukan indikator yang akan digunakan. Ini adalah titrasi asam kuat dengan basa kuat. Sini dapat juga kita lihat lagi titrasi antara basa kuat dengan asam kuat. Bentuk kurvanya tidak berbeda. Yang berbeda hanya bentuk kurva dan titik ekivalennya tidak berbeda. Yang berbeda hanya skala yang digunakan, yang bagian bawah atau sumbu X merupakan volume dari HCl atau asam yang digunakan. Maka bentuk kurvanya dimulai dari atas karena di sini adalah yang kita titrasi adalah basa dengan menggunakan larutan standar asam kuat. Maka grafik kita mulai dari atas. Bentuknya seperti ini. Tunggu, bentuknya agak sedikit pada titik ekivalennya kurang jelas tadi. Kurvanya akan berbentuk seperti ini. Titik ekivalen tetap pada pH 7. Kemudian kita lanjutkan ke titrasi berikutnya. Yang kedua, titrasi asam lemah dengan basa kuat. Kita buat lagi grafiknya. Seperti biasa, di atas adalah pH yang sumbu Y, yang sumbu X adalah volume. Di sini adalah volume basa kuat yang digunakan, contohnya NaOH. Karena basa kuat di sini bersifat sebagai larutan standarnya. Maka gambarnya kita akan memulai atau grafiknya akan dimulai di atas satu atau agak sedikit ke atas, misalnya di 3, di pH 3, maka gambarnya akan seperti ini. Titik ekivalen tidak lagi berada pada pH 7 karena kita menggunakan basa kuat. Dan kita mentitrasi asam lemah dengan menggunakan basa kuat, maka dia akan mengikuti larutan standarnya. Bisa jadi berkisar antara 9 atau 10. Contohnya kita buat di sini adalah 9. Maka titik ekivalennya terletak pada pH 9. Maka indikator yang dapat kita gunakan adalah yang berkisar indikator yang melewati pH 9 tersebut. Di daerah sini kita ganti dulu penanya. Ini merupakan daerah larutan buffer karena masih ada larutan asam lemahnya dan menghasilkan sedikit garam. Kemudian pada titik ekivalen ini terjadi reaksi hidrolisis. Yang bagian atas ini merupakan daerah larutan
basa. Kemudian kita lanjut ke yang ketiga, titrasi basa lemah dengan asam kuat. Di sini asam kuat berfungsi sebagai larutan standar. Kita buat lagi grafiknya. Maaf kalau ini kurang bagus ya grafiknya. Di atas tetap menggunakan pH, yang di bawah sekarang kita gunakan adalah volume dari HCl yang kita gunakan, karena larutan standar kita adalah HCl. Sedangkan kurva kita akan dimulai dari bagian atas tapi tidak di 14, misalnya di bawah sedikit rendah, karena yang kita titrasi adalah basa lemah, sama konsepnya dengan asam lemah tadi. Karena kita menggunakan asam lemah, maka pH-nya sedikit ke atas. Kalau di sini karena kita menggunakan karena di sini kita menggunakan basa lemah, maka pH-nya sedikit di bawah 14. Gambarnya akan seperti ini. Maka titik ekivalennya tidak lagi 7. Contohnya adalah misalnya adalah 5. Gambarnya kurang rapi ya. Titik ekivalennya di sini adalah 5 karena kita menggunakan asam kuat sebagai larutan standar. Sini akan lebih cenderung bersifat asam. Titik ekivalen. Kemudian di sini terjadi reaksi hidrolisis, sedangkan ini masih daerah buffer, kemudian ini larutan asam, karena di sini lebih cenderung bersifat asam karena yang digunakan adalah asam kuat. Untuk titrasi yang keempat adalah kita gunakan pena merah. Titrasi antara asam lemah dengan basa lemah, itu grafiknya tidak dapat kita gambarkan dengan bagus. Hal ini disebabkan karena titrasi antara asam lemah dengan basa lemah tergantung dengan nilai Ka dan nilai Kb dari masing-masing larutan. Pada titrasi asam lemah dengan basa lemah ini juga terjadi reaksi yang tidak selesai, tidak ada reaksi yang selesai sehingga tidak dapat digambarkan kurva titrasinya. Maksudnya di sini terjadi reaksi yang tidak berkesudahan. Tapi ada beberapa buku yang menggambarkan kurva titrasi antara asam lemah dengan basa lemah, dapat kita gambarkan juga. Sebagai contoh, ada beberapa buku yang menggunakan atau membuat gambar grafik asam lemah dengan basa lemah. Berikut akan kita gambarkan di sini. Contoh di sini kita misalnya menggunakan H2SO4 dengan NaOH. Maka di sini H2SO4 akan terurai menjadi 2H+ ditambah SO4 2-. Maka A-nya A sama dengan 2, sedangkan untuk NaOH sama dengan terurai menjadi Na+ ditambah OH-. Di sini dia hanya menghasilkan 1 OH-, maka B sama dengan 1. Oleh karena itu, kalau kita masukkan ke dalam rumus pengenceran, V kali M kali A, ini untuk asam, sama dengan V kali M kali B untuk basa.
Untuk lebih jelas lagi atau untuk lebih memantapkan lagi perhitungan-perhitungan yang digunakan dalam titrasi atau berbagai macam rumus yang digunakan dalam titrasi, ada baiknya kita mulai ke contoh soal. Yang pertama, untuk menentukan atau untuk membuat kurva titrasi, contohnya kurva titrasi asam basa. Sebelum kita buat kurva titrasi asam basa, berarti kita harus mengetahui terlebih dahulu rumus-rumus dari pH. Ada baiknya kita sedikit menjelaskan tentang rumus pH, cuma gambaran bagaimana mencari rumus pH, bagaimana rumus pH untuk asam kuat, basa kuat, asam lemah dengan basa lemah. Penentuan pH. Kita bahas penentuan pH yang pertama untuk asam kuat. Kalau untuk asam kuat, rumusnya langsung konsentrasi H+ sama dengan min log konsentrasi H+. Sedangkan untuk bukan konsentrasi H+, tapi di sini pH sama dengan kemudian untuk asam lemah dan basa lemah itu sedikit berbeda. Misalnya kita 3 titrasi, misalnya kita asam lemah, titrasi asam lemah dengan basa kuat. Berarti di sini rumus pH sama dengan pKa, kita menggunakan Ka dari asam ditambah dengan log garam per konsentrasi asam lemah. Atau dapat juga dituliskan untuk mencari H atau mencari konsentrasi H+, kita harus mencari konsentrasi H+ terlebih dahulu. Maka nilainya Ka Ka dikali konsentrasi asam lemah per konsentrasi garam. Begitu juga dengan kalau dengan basa lemah, yang keempat, basa lemah dan asam kuat. Maka untuk mencari pOH sama dengan PKB ditambah log garam per basa lemah per konsentrasi basa lemah. Untuk mencari OH- itu sendiri, mencari OH- maka KB dikali basa lemah, konsentrasi basa lemah per konsentrasi garam. Untuk lebih jelasnya lagi dapat kita buat pada contoh soal. Contoh soalnya adalah berapa pH pada setiap titik berikut dalam titrasi 25 ml HC2H3O2 0,1 m dengan NaOH 0,1 m.
titik-titiknya tersebut terdiri dari yang pertama sebelum penambahan NaOH atau pH awal, yang B setelah penambahan NaOH sebanyak 10 ml, yang C setelah penambahan NaOH sebanyak 12,50 ml, yang D setelah penambahan NaOH sebanyak 25 ml, yang E setelah penambahan sebanyak 26,00 ml. Sebelum menyelesaikan soal ini, kita harus tahu terlebih dahulu ini titrasi, apakah ini titrasi asam kuat dengan basa kuat, asam kuat dengan basa lemah, asam lemah dengan basa kuat, atau asam lemah dengan basa lemah. Dari soal ini dapat kita lihat bahwa zat yang kita gunakan adalah HC2H3O2. Ini merupakan asam asetat, atau di sini merupakan asam lemah, di sini merupakan basa kuat. Maka ini terjadi reaksi titrasi antara asam lemah dengan basa kuat. Selanjutnya dapat kita lanjutkan dengan membuat diketahui terlebih dahulu biar kita gampang menyelesaikan soal. Kita buat diketahui terlebih dahulu. Apa saja yang diketahui? Diketahui konsentrasi asetat sama dengan 0,1 M, kemudian volume asetat sama dengan 25,00 ml. Konsentrasi NaOH adalah 0,1 M. Yang ditanya pH larutan pada A, kondisi awal atau pH awal tanpa penambahan, tanpa ada NaOH. Yang kedua, pH pada penambahan 10 ml NaOH. Yang C, pH pada penambahan 12,50 ml NaOH. Yang D, pH pada penambahan 25 ml NaOH. Kemudian yang E, pH pada penambahan 26,00 ml NaOH. Kemudian satu persatu kita harus menjabarkan rumusnya masing-masing. Yang pertama, untuk pH awal itu berbeda lagi konsentrasi mencarinya. Kemudian untuk beberapa dengan penambahan NaOH itu akan memiliki rumus yang berbeda-beda lagi. Maka kita mulai dari pH awal. Pertama, kita cari terlebih dahulu konsentrasi yang A, PE atau pH awal. Karena yang kita reaksikan adalah asam asetat yang merupakan asam lemah,
maka kita butuh nilai Ka dari ini asam asetat, yaitu 1,8 kali 10 pangkat min 5. Berhubung asam asetat merupakan asam lemah, maka kita harus mencari konsentrasi H+ dengan cara konsentrasi H+ sama dengan akar dari Ka dikali M. Ka merupakan konstanta kesetimbangan asam sedangkan M ini merupakan konsentrasi asamnya. Maka dapat kita hitung konsentrasi H+ dari CH3COA sama dengan akar dari 1,8 kali 10 pangkat min 5 dikali 0,100 M sama dengan 1,3 kali 10 pangkat min 3 M. Maka pH sama dengan min log konsentrasi H+ sama dengan min log 1,3 min log 1,3 kali 10 pangkat min 3 sama dengan 2,89. Ini pH awal. Kemudian kita lanjutkan dengan pH penambahan NaOH. Yang kedua, pH pada saat VNaOH sama dengan 10 ml. Kalau seperti ini kita harus membuat reaksinya terlebih dahulu, di mana di sini CH3COOH akan bereaksi dengan OH- dari NaOH, atau di sini kita buat aja NaOH biar lebih jelas. Jadi CH3COONa ditambah H2O. Di sini kita harus cari terlebih dahulu mol yang bereaksi, mol awalnya pada saat reaksi, kemudian sisa. Pada saat bereaksi CH3COOH molnya NCH3COOH awal yaitu 0,100 M dikali 25 ml sama dengan 2,5 milimol. Sini berarti 2,5 milimol. NaOH pada awal reaksi tidak ada atau belum digunakan. Kemudian pada saat bereaksi kita harus cari berapa N dari NaOH, sama dengan dia konsentrasinya adalah 0,1 molar dikali dengan 10 ml, maka milimolnya sebesar 1 milimol. Maka NaOH yang digunakan adalah 1 milimol. Di sini akan bertambah sebanyak 1 milimol. Ini juga akan terbentuk sebanyak 1 milimol. Di sini maka CH3COOH yang bereaksi juga sebanyak 1 milimol. Maka yang bersisa sini bersisa 1,5 milimol CH3COOH. Kemudian terbentuk sebanyak 1 milimol CH3CONH dan 1 milimol H2O. Untuk mencari konsentrasi, kita harus mencari konsentrasi dari masing-masing yang terbentuk. Konsentrasi asetat sisa cari terlebih dahulu. Maka N kali molnya dikali dengan, bukan dikali tapi mol dibagi dengan volume campuran. Maka di sini N-nya sama dengan 1,5 milimol dibagi
dengan volumenya 25 ml ditambah 10 ml berarti 35 ml sama dengan 0,0429 M. Kemudian konsentrasi CH3COONA sama dengan konsentrasi H2O sama dengan N per V campuran sama dengan 1 milimol dibagi 35 ml sama dengan 0,0286286 M. Ya, setelah kita ketahui konsentrasi masing-masing, maka pH sama dengan karena di sini kita langsung menggunakan nilai Ka, maka pH sama dengan pKa ditambah log garam per konsentrasi asam lemah sama dengan pKa-nya tadi pKa-nya 4,74 ditambah log konsentrasi garam tadi 0,286 M per 0,0429 M sama dengan 4,56. Ini pH yang kedua. Kenapa pKa sama dengan ini? Kenapa pKa sama dengan 4,74? Ini kenapa 4,74? Kenapa dia 4, kenapa dia bisa 4,74? Ini pKa, ini sama dengan min log Ka. Ka-nya tadi adalah 1,8 kali 10 pangkat min 5. Maka min log 1,8 kali 10 pangkat min 5 adalah 4,74. Kemudian kita lanjut untuk mencari pH yang ketiga atau pH pada saat volume NaOH sama dengan 12,5 ml. Kita buat lagi reaksi seperti tadi, CH3COOH ditambah NaOH akan menghasilkan CH3COONA ditambah H2O. Sama seperti tadi, kita cari berapa mol awal, kemudian kita cari pada saat bereaksi, kemudian sisa. Untuk yang awal, CH3COOH awal, N-nya sama dengan 25 ml dikali 0,1 M sama dengan 2,5 milimol. Kemudian NaOH pada saat bereaksi sama dengan 12,5 ml dikali 0,1 molaritas sama dengan 1,25 milimol. Maka di sini pada saat awal kita tuliskan CH3COOH yang ada adalah 2,5 ml. Sedangkan NaOH pada awal bereaksi belum ada karena belum dititrasi. Kemudian pada saat reaksi NaOH yang bereaksi sebanyak 1,25 milimol. Maka CH3COOH yang digunakan juga akan dia akan 1,25 milimol. Yang terbentuk juga 1,25 milimol. Ini H2O juga 1,25 milimol. Maka CH3COOH yang bersisa adalah 1,25
milimol. Kemudian CH3COA yang terbentuk CH3COA yang terbentuk 1,25 milimol, H2O juga 1,25 milimol. Nah, di sini kita masih pH kita masih bergantung dengan atau masih dipengaruhi oleh CH3COH. Maka kita harus mencari konsentrasi dari CH3COOH sisa, sama dengan 1,25 milimol dibagi volumenya 25 ml ditambah dengan 25 ml ditambah dengan 12,5 yaitu 37,5 ml. 37,5 ml sama dengan, maka konsentrasinya 0,033 m. Karena di sini volume dan konsentrasi CH3, volume dan konsentrasi CH3COA, CH3CONA sama, maka konsentrasi CH3COOH sama dengan ini sisa sama dengan konsentrasi CH3COONA sama dengan konsentrasi H2O sama dengan 0,033 m. Maka pH sama dengan pKa ditambah log garam per asam, konsentrasi asam sama dengan 4,74 ditambah log 0,033 m per 0,033 m sama dengan 4,74. Untuk kemudian kita cari lagi pH penambahan NaOH sebanyak 25 ml. Untuk pH larutan dengan penambahan NaOH sama dengan 25 ml. Maka kita buat lagi rumus seperti tadi, CH3COOH ditambah NaOH menghasilkan CH3COONA ditambah H2O. Kita harus cari lagi berapa mol awal, kemudian berapa mol yang bereaksi, kemudian berapa mol yang bersisa. Kita cari N dari CH3COOH 25 ml dikali 0,1 m sama dengan 2,5 ml. 5 milimol. Untuk NaOH, N dari NaOH 25 ml dikali 0,1 m sama dengan 2,5 milimol. Maka di sini pada awal bereaksi CH3COH-nya adalah 2,5 milimol. Sedangkan NaOH-nya juga belum digunakan, CH3COONA belum terbentuk, H2O juga belum terbentuk. Kemudian pada saat bereaksi NaOH yang digunakan adalah sebanyak 2,5 milimol. Maka CH3COH yang digunakan juga sebanyak 2,5 milimol. Di sini juga terbentuk 2,5 milimol. H2O juga terbentuk 2,5 milimol. Maka di sini CH3COA-nya habis. Di sini terbentuk CH3CONA sebanyak 2,5 milimol. Di sini pada kondisi ini terjadi jumlah milimol NaOH yang bereaksi dengan CH3COOH adalah sama, sehingga di sini
termasuk titik ekivalen. Seperti yang telah kita pelajari sebelumnya, jika terjadi titrasi antara asam lemah dengan basa kuat, maka pada titik ekivalennya berarti terjadi reaksi hidrolisis. Maka yang terhidrolisis di sini adalah CH3COO. CH3COO- terhidrolisis menjadi CH3 terhidrolisis berarti reaksinya bolak-balik jadi CH3COOH ditambah OH-. Sedangkan Na plus tidak terhidrolisis karena Na merupakan berasal dari basa kuat. Maka kita cari di sini lagi jumlah mol yang bereaksi awal. Kita tinggal mencari. Maaf, tadi sedikit kesalahan, bukan kita tidak mencari berapa awal yang bereaksi, tapi di sini kita butuh nilai Kb karena di sini terjadi reaksi hidrolisis. Kita akan mempelajari tentang reaksi hidrolisis pada bab berikutnya. Di sini cukup kita cari terlebih dahulu nilai Kb. Karena nilai Kb sama dengan Kw per Ka sama dengan nilai Kw tadi adalah 14 dibagi 10 pangkat 14. Kw adalah 10. Lima kali 10 pangkat 2 5 kali 10 pangkat min 2 berarti 5 kali 5,6 2,8 kali 10 pangkat min 11 sama dengan 2,8 kali 10 pangkat min 11 M. Untuk nilai X saja berarti akar dari 2,8 kali 10 pangkat min 11 M sama dengan 5,3 kali 10 pangkat min 6 M. Ini merupakan konsentrasi OH- sama dengan konsentrasi CH3COOH. Maka dapat kita lanjutkan, yang kita cari adalah nilai POH terlebih dahulu. Maka kita ambil slide berikutnya atau kita hapus ini terlebih dahulu.
tadi diketahui kita dapat nilai konsentrasi OH- sama dengan konsentrasi CH3 COOH sama dengan 5,3 kali 10 pangkat min 6 M. Maka kita dapat mencari nilai POH sama dengan min log konsentrasi OH min sama dengan min log 5,3 dikurang 10 dikali 5,3 dikali dikali 10 pangkat min 6 M sama dengan 8,72. Selanjutnya kita mencari pH yang pH VNaOH sama dengan 26 ml. Karena di sini yang lebih banyak berperan atau semua asam sudah habis dan yang bersisa hanyalah basa, maka kita dapat mencari konsentrasi dengan menggunakan rumus penentuan pH untuk basa kuat. Terlebih dahulu kita harus mencari berapa milimol NaOH milimol OH- yang bersisa yang terbentuk. Kita harus mencari berapa milimol NaOH. Maka 26 ml dikali 0,1 M sama dengan 2,6 milimol. Pada reaksi ini atau pada tahap ini sebanyak 2,6 milimol. 2,6 berarti di sini 2,6 milimol OH- atau basa menetralkan 2,6 OH- menetralkan 2,5 milimol asam, sehingga akan bersisa 0,1 milimol basa. Volume campuran menjadi 51 ml, sehingga konsentrasi OH- sama dengan 0,1 milimol dibagi 51 ml sama dengan 2 kali 10 pangkat min 3 M, sehingga POH sama dengan min log konsentrasi OH- sama dengan min log 2 kali 10 pangkat min 3. 3 dikurang log 2 sama dengan 2,70. Ini baru sampai POH, sedangkan kita harus mencari pH, sehingga pH sama dengan 14 dikurang 2,70 sama dengan 11,30. Sehingga dapat kita simpulkan pH dari masing-masing kondisi, mulai dari yang A, pH awal sama dengan 2,89, yang B pH kedua yaitu 4,56, yang C pH pada kondisi yang C adalah 4,74, pada kondisi D pH-nya sama dengan 8,72, yang E pH sama dengan 11,30. Maka untuk itu kita dapat menggambarkan lagi kurva titrasi dari titrasi asam lemah dengan basa kuat ini. Kita hapus terlebih dahulu data yang tidak kita perlukan.
Data yang tidak kita perlukan kita hapus terlebih dahulu agar kita dapat menggambarkan kurvanya dengan bagus. Sekarang kita gambarkan kurva titrasi. Ini adalah pH. Di sini adalah volume VNaOH dalam mililiter. VNaOH dalam mililiter. Di sini V yang kita gunakan yang pertama 0, kemudian 10, 12,5, 25, kemudian ini 26. Kemudian di sini kita perkirakan saja, di sini 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Kemudian 2, pada pH awal, pada kondisi awal tanpa penambahan asam, tanpa ada penambahan basa, pH-nya adalah 2,89 di sini 2,89. Kemudian pada volume 10, pH-nya volume 10, pH larutan kita saat itu adalah 4,56. Kemudian pada 12,5, volume 12,5, pH kita 4,7. 4,74. 2 pada volume 25 mili, pH larutan kita 8,72. Ini gambarnya kurang rapi, tapi kira-kira seperti ini, 8,72. Kemudian pada 11, pada volume 26 kita dapatkan 11,30, kira-kira seperti ini, 11,30. Maka di sini kurva titrasi kita akan berbentuk seperti ini. Ini kurva titrasi asam lemah dengan basa kuat, kira-kira seperti ini. Untuk lebih bagusnya sebaiknya gambarkan kurva titrasi ini dengan menggunakan kertas milimeter blok sehingga dapat dilihat di mana posisi ketika kondisi ketika kurva akan naik dan menciptakan garis, lurus. Untuk sekian, cukup sampai di sini materi yang saya berikan. Untuk lebih jelasnya lagi nanti akan saya cantumkan soal-soal yang dapat membantu saudara dalam memahami dan menggunakan memahami titrasi dan menggunakan rumus-rumus atau menentukan kurva titrasi. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.